aksial dan ada appendicular skeleton. Jadi aksial itu aksis itu sumbu. Jadi yang ada di tengah tubuh kita ada dari kepala, ada di vertebra, kolumna vertebra itu tulang belakang, terus habis itu ada ribs, costa dan sternum itu ada di tulang dada. Kemudian ada appendicular skeleton yang tipe yang kedua, yang jenis yang kedua, appendicular. Appendix itu artinya tambahan. Jadi appendicular skeleton tulang-tulang tambahan. Jadi kalau Anda pernah dengar yang namanya appendicitis, appendix vermicularis, usus buntu itu, jadi sebenarnya itu kayak appendix itu tambahan. Makanya kalau Anda buka buku, itu bagian belakangnya ada appendix itu artinya tambahan. Appendix skeleton itu, appendicular skeleton, terdiri dari tulang-tulang ekstremitas, tangan dan kaki, termasuk pectoral dan pelvic girdle, yaitu sabuk dada dan sabuk pelvis. Nanti kita akan belajar, terutama nanti di ekstremitas yang superior, apa sih cingulum membri superior itu, apa sih cingulum membri inferior itu. Jadi cingulum itu lingkaran atau cincin, member anggota, superior atas, inferior bawah. Kalau ada kata-kata yang Anda sulit pahami, mohon segera ditanyakan ya. Nah, kalau tadi kita tahu ada rangka itu di mana letaknya, ada appendix dan ada yang aksial jenisnya. Sekarang ada bentuknya, ada yang long bone, kemudian ada yang long bone. Ini kenapa sih kok garet nggak bisa? Kok titik-titik aja. Oke. Ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih, ada tulang yang irregular dan ada tulang sesamoid. Wijen ya. Jadi sesamoid, oid itu seperti. Jadi kalau ada yang belakangnya oid itu artinya seperti. Nanti Anda akan mengenal kalau di tulang dada itu ada yang namanya xifoid. Ada yang pernah tahu mungkin taju pedang? Di bagian dari tulang sternum atau tulang dada itu ada yang namanya taju pedang. Saya gimana caranya buat bisa ngelingkarin ini. Ini kalau saya lingkarin, kelihatan nggak apa yang saya lingkarin? Tidak, Kelihatan, Dok. Tidak, Dok. Kanan atas, Dok. kanan atau kiri atas ya berarti. Kalau Anda kanan atas, ini merah nih. Oh, Saya kelihatan, lingkarin Dok. lagi kegedean yang barusan. Kelihatan, Dok. Ya, terima Kelihatan, Dok. kasih. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya itu taju pedang. Kalau bahasa Latinnya itu namanya processus xiphoideus. Xiphoideus. Jadi proses itu tonjolan, sifon itu pedang, oid itu seperti, jadi tonjolan yang seperti pedang. Di bahasa Indonesia jadi taju pedang. Kalau balik lagi kalau sesamoid, osa sesamoid atau sesamoid bones berarti tulang yang kayak wijen. Apa sih tulangnya kayak patella, itu tulangnya kecil, atau di antara ruas jari 1 dan ruas jari 2 jempol Anda itu juga ada osesamoid. Terlalu kecil, jadi nanti mungkin kalau Anda lihat di kadaver agak sulit, atau nanti mungkin Anda lihat di plastinasi mungkin nggak ada, tapi kalau Anda lihat di atlas, Anda akan menemukan osesamoid di antara ruas tulang 1 dan ruas tulang 2 jempol. Long bone, tulang panjang ada di lengan dan di tungkai. Dia terdiri dari diafisis dan epifisis. Jadi ujung-ujungnya namanya epifisis, sedangkan yang bagian tengahnya namanya diafisis. Kemudian kalau yang tulang-tulang yang pendek, itu contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian kalau tulang pipi, contohnya adalah tulang kranium Anda, skull, terus habis itu sternum. Kan saya bisa tunjuk di sini ya, lupa. Ini tulang kranium Anda, terus habis itu sternum. Pointer saya sambil gerak dan ada anotasinya di situ ya. Kemudian ada tulang skapula kelihatan nggak? Oh, ini skapula yang di belakang itu, yang apa jenisnya kalau kalian bilang itu entong, etok.
Saya nggak tahu bahasa Jawanya itu apa. Kemudian ada ini tulang pelvis itu juga merupakan tulang pipih. Kemudian kalau yang tulang irreguler itu contohnya adalah vertebra, tulang belakang ini, kemudian ada mandibula atau tulang rahang bawah, kemudian yang tulang sesamoid tadi sudah saya sampaikan, utamanya ada di antara ruas jari tengah medial distal, ruas jari yang pertama dan kedua dari jempol. Oke. Oh, gimana caranya saya ngilangin anotasi saya? Dihapus dulu, Pak. Ya. Oke, fungsi dari skeletal sendiri buat proteksi. Seperti yang kita tahu bahwa tulang rangka thorax cage Anda, tulang dada Anda itu melindungi jantung dan melindungi paru. Sementara tulang kepala tengkorak Anda atau kranium Anda itu melindungi brain atau otak. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk bergerak. Kita tahu bahwa fungsi gerak itu diperankan oleh dua, skelet dan muscle, si otot dan tulang, di mana tulang merupakan alat gerak yang pasif, sementara otot adalah alat gerak yang aktif. Kenapa demikian? Karena si otot ini dia kan nempel di antara dua tulang gitu, dia nantinya akan memendek, yang itu kemudian menyebabkan pergerakan dari tulang. Memendek atau kontraksi yang menyebabkan tulang itu tertarik. Kemudian itu tulang juga sebagai support system, jadi fungsi untuk penyangga. Dia untuk menyangga berat badan Anda. Kemudian juga dia sebagai penyimpanan dari mineral, di mana kalsium, fosfor, dan beberapa mineral lainnya seperti magnesium itu disimpan di tulang, yang nantinya jika tubuh itu dirasa di dalam darah itu kekurangan zat-zat tersebut, maka akan diambil atau dipecah dari tempat penyimpanannya. Jadi kalau misalnya kekurangan kalsium di dalam darah, maka tubuh akan memecah simpanan kalsium yang ada di dalam tulang supaya memenuhi kalsium yang ada di darah. Karena kalsium itu bukan cuma berfungsi di tulang, tapi juga di banyak tempat, termasuk di otot, di jantung juga. Jantung kan juga ada ototnya ya. Untuk supaya dapat otot-otot itu berkontraksi. Nah, kalau pemecahannya terlalu banyak atau berlebihan, di mana akhirnya si tulang itu menjadi kekurangan kalsium, kita kenal dengan yang namanya osteoporosis. Di tulang juga terdapat sumsum tulang, yang mana merupakan tempat pembentukan dari sel darah. Oke, ini tadi metafisis dan diafisis dan epifisis. Jadi kalau yang di tengah ini, yang kayak pipa, itu merupakan diafisis, sementara ujung-ujungnya, pentolannya itu atas dan bawah, ujung dan pangkalnya, itu adalah epifisis. Dan kemudian di antara epifisis dan diafisis itu terdapat metafisis, di mana di metafisis itu ada epiphyseal line atau epiphyseal plate sebagai tempat pertumbuhan. Jadi panjang pendeknya tulang Anda itu ditentukan dari apakah epiphyseal plate-nya sudah nutup atau belum. Jadi kalau misalnya epiphyseal plate-nya sudah nutup, ya berarti tulangnya sudah nggak bisa tambah panjang lagi. Harusnya tertutup di akhir masa remaja Anda, jadi mungkin umur 18 sampai 20-an tahun. Tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang mana epiphyseal plate-nya sudah nutup di usia masih sangat muda. Mungkin kalau kawan-kawan kenal dengan Ucok Baba, ya Tuhan aku nggak ngerti lagi yang lebih muda lagi. Kalau artis namanya Ucok Baba, ada sekalian tahu nggak ya? Ya, kalau nggak tahu nanti boleh dicari. Jadi yang apa namanya, ada kelainan di mana
epiphyseal plate-nya sudah nutup, jadi tulangnya nggak bisa nambah panjang lagi. Tulang yang dijadikan contoh ini adalah tulang humerus. Humerus itu lengan atas. Oh ya, sorry. Di epifisisnya itu ada merupakan tulang spongiosa yang dilapisi oleh tulang kompakta. Kalau tulang spongiosa dan kompakta sudah pernah dipelajari di 1.2 ya? Ya nggak sih? Belum, Dok. Masa? 1.2 tuh nggak belajar tulang ya? Sekarang 1.2 nggak belajar tulang? Hah? Sudah, Dok. Oh, iya, Udah top belajar. Bill. Nah, terima kasih ya, Azkia. Saya kaget. Kalau berubah kan, jadi seharusnya saya ngasih itu juga. Oke, terima kasih. Sorry, artrologi, logos itu ilmu, artros itu sendi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah hubungan dari dua tulang. Apakah itu dia menyebabkan pergerakan atau tidak menyebabkan pergerakan, itu tetap disebut dengan sendi. Kalau yang menyebabkan pergerakan, misalnya di tangan Anda atau di antara jari-jari Anda itu sendi yang menyebabkan pergerakan. Nanti kita belajar di kinesiologi. Sementara tulang-tulang yang berhubungan atau berdekatan, yang tidak ada pergerakan pada keduanya, misalnya di kranium Anda, itu kan di tengkorak Anda, itu kan terdiri dari beberapa tulang, tapi tidak ada pergerakan di situ. Anda bayangkan aja kalau misalnya ada pergerakan antara tulang tengkorak kanan Anda dan kiri Anda, itu nanti kraniumnya hojagajik. Oke, hojagajik ototomi. Oke, nah, jadi kalau ngomongin tentang sendi, ini sendi yang bisa gerak ya. Jadi sebenarnya tulang antara dua tulang tersebut itu tidak lantas menempel satu sama lain. Jadi ada celah di situ. Jadi di sini ada celah sendi, dan sendi itu kemudian dibungkus oleh membrana sinovial yang di dalamnya di sini yang di kuning-kuning ini ada cairan sinovial. Di ujung tulang yang bersendi itu ada tulang kartilagonya. Harapannya apa sih? Kartilago itu kan lebih licin. Kemudian dibantu dengan adanya cairan sinovial ini, dia memperkecil gesekan antar dua tulang. Dihapus lagi dulu. Otot. Nah, otot itu kemudian dibagi berdasarkan fungsi, bentuk, dan juga strukturnya. Itu dibagi jadi 3. Kayaknya nanti sudah belajar ini di 1.2 juga belum ya? Udah belum, Mas ya? Jangan Asia lagi ganti yang lain siapa ya? Dimas. Dimas Ramadhani. Dimas Ramadhani, apakah Anda ada di situ? Iya, Dok. Oh ya, Dim, ke depannya mungkin boleh minta tolong NIM dulu, terus nama ya. Faizah Baik, Salma Dok. juga gitu. Dim, waktu di 1.2 belajar tentang ini nggak ya? Sel atau jaringan otot yang polos, otot kardiak, sama otot skelet? Belajar, Dok. Oh, Yang oke, otot polos. Hah? Yang kardiak Belajar. sama yang lainnya enggak? Emang yang lainnya nggak dipelajari? Cuma otot polos saja? Ada semua, Dok. Ada semua, Dok. Oke, terima kasih. Mari. Iya, jadi ada 3 itu. Karena sudah dipelajari, harapannya Anda sudah paham apa bedanya. Tapi kesamaannya dari semuanya adalah mereka semua punya satu fungsi, yaitu kontraktilitas atau memendek. Jadi bisanya bergerak itu, kita bergerak karena ada otot yang memendek. Jadi fungsi dari otot sendiri adalah untuk pergerakan, kemudian menjalankan beberapa fungsi vital seperti
heartbeats, memompa darah gitu ya, karena kan itu otot kardiak, dia juga kontraksi untuk memompa darah. Kemudian blood vessel juga nantinya akan konstriksi juga untuk membantu peredaran darah. Intestin yang nantinya akan meremas makanan di traktus digestivus Anda maupun gerakan peristaltik yang akan membawa makanan dari kerongkong ke arah anus. Kemudian fungsi selanjutnya dari otot adalah antigravitasi, di mana otot ini membantu Anda untuk menegakkan tubuh Anda. Kemudian otot juga membantu untuk pembentukan dari panas. Jadi misalnya kalau Anda Anda kedinginan, itu kan Anda berusaha untuk selain menarik selimut dan berjalan atau menuju ke tempat yang lebih hangat, juga akan diikuti dengan shivering itu apa? Gemetar, bukan. Shivering itu apa? Menggigil. Kemudian juga Anda juga mungkin berusaha untuk menggerak-gerakkan badan Anda supaya panas itu timbul. Kemudian juga membantu untuk menjaga tubuh itu untuk utuh, untuk jadi satu. Jadi misalnya otot-otot dinding abdomen itu membungkus kavitas abdomen Anda. Abdomen itu perut, kavitas itu ruang. Jadi otot dinding perut Anda membungkus rongga perut Anda. Tapi sebenarnya kalau saya ngomong abdomen tuh Anda sudah tahu atau belum sih? Di 1.2 atau 1.1 itu sudah dikenalin belum sih? Sudah, Dok. Oh, sudah ya. Jadi kalau dari tadi saya ngomong dan membahasa Indonesia kan semuanya itu sebenarnya Anda sudah tahu ya? Sudah, Dok. Maafkan saya, underestimating you. Oke, saya akan ngomong pakai bahasa anatomi aja kalau kayak gitu. Maaf, saya pikir Anda masih awam banget. Oke, jadi otot itu terdiri dari dua bagian, venternya dan tendonya. Tendonya itu yang menempelkan si otot itu ke tulang, sementara venternya itu yang ada di venter itu perutnya, perut dari si otot yang Anda, kalau misalnya Anda makan daging itu enak, itu adalah venternya, yang kalau Anda potong itu alot itu adalah tendonya. Nah, tidak semua otot itu menempel pada tulang. Jadi ada otot-otot yang mungkin nempelnya ke tempat lain, bukan tulang. Jadi dia menghubungkan bukan menghubungkan antar tulang, tapi mungkin menghubungkan kulit dengan apa. Tuh, jadi kalau Anda nanti belajar ada yang namanya platysma myoides, dia menempelkan otot ke kulit. Jadi dia otot yang nempel di otot dan di kulit. Itu kalau misalnya leher Anda itu gimana ya gerakannya? Coba nanti Anda cari deh, platysma myoides itu gerakannya kayak gimana. Kemudian itu yang otot-otot ini ya, yang otot rangka ya. Kalau otot kardiak dan otot polos kan memang tidak nempel di tulang. Oke. Kemudian kalau si tendo itu ada variasi dari tendo, di mana tendonya itu melebar, kita namakan dengan aponeurosis. Nanti Anda bisa menemukannya di manus, di pedis, dan di sekitar kranium. Nanti Anda bisa ketemu dengan aponeurosis atau pelebaran dari tendo. Kemudian, ya kebanyakan. Nah, serabut-serabut otot atau serat-serat otot itu ada beberapa arah serabutnya itu ada beberapa macam. Ada yang arahnya longitudinal atau paralel. Di sini kalau Anda lihat di gambarnya ada yang paralel yang bentuknya fusiform ini, atau yang bentuknya non fusiform. Yang ini longitudinal, yang fusiform maupun yang non fusiform. Kemudian ada pennate, ada radiate, dan ada yang sphincter. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau misalnya
longitudinal, dia kan paralel, dia mengikuti dari panjang si otot tersebut. Contohnya adalah musculus sartorius. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira ada nggak yang tahu kenapa kok dinamanya sartorius? Ini adalah suatu hal yang buat saya tertarik ada mempelajari anatomi adalah karena bahasanya puitis. Saya mau menyapa siapa ya? Fitria Solihah. X banget di situ. Fitria Solihah ada di sana? Iya, Dok. Boleh sambil on cam atau sulit untuk on cam? Sudah, Dok. Udah apa? Mana sih anaknya? Terus tiba-tiba dia menghilang. Boleh ngomong Iya, lagi Dok. Fitria Solihah? Boleh on cam? Sebentar, Dok. Oh iya, tak tungguin. Siapa lagi ya? Saya mau menyapa Handisa Prinka. Iki namanya siapa sih? Saya bingung. Ini memang namanya satu ya? Handisa Prinka itu namanya satu ya? Nggak ada spasi ya memang ya? Ada dok sebenarnya. Oh ya, jadi sebenarnya namanya siapa? Andisa Prinka tapi di spasi. Oh, Handisa spasi Prinka. Iya dok. Oke, Handisa Prinka. Nama panggilanmu siapa? Disha. Bisa boleh on cam atau sulit untuk on cam? Bisa dok sebentar. Oke. Fitria, mana kamu? Iya, Dok. Mana sih? Mana kamu belum on cam, coy? Oh, sudah sekarang. Handisa Prinka mana? Salah. Disha, Sya. Benar. Fitria, tahu nggak kenapa kok dinamai musculus sartorius? Pertanyaan sama untuk Handisha Prinka yang sedang berkutat dengan on cam-nya. Pertanyaan terbuka juga untuk semua orang. Siap-siap untuk ditanyai. Waduh, battery running low. Bentar ya, saya ambil ngecas. Fitria, tahu nggak tahu? Tahu apa nggak tahu? Fitria. Kurang tahu, Dok. Terima kasih. Handisha Prinka. Sya. Bentar dok, masih dicari. Apanya? Itu On cam-nya apa sartoriusnya? Sartoriusnya dok. Oh, sartoriusnya nggak usah dicari. Saya tanya aja. Anda tahu apa enggak? Saya nggak suruh cari. Kan tadi kalimatnya adalah apakah Anda tahu? Bukan silahkan cari. Handisha Prinka. Sya. Tahu nggak? Kenapa kok namanya sartorius? Nggak tahu dok. Nggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang sudah sempat nyari mungkin? Lagi jeda. Foni Humairo. Foni Humairo ada di situ? Ada, Dok. Ada, boleh on cam sebentar? Bentar, Dok. Iya. Ini lagi cari kerudung dulu ya? Enggak ya? Oke. Jadi saya mau sambil menanti Foni untuk on cam, jadi saya mau kasih tahu bahwa musculus sartorius itu dikasih nama gara-gara sartorius itu sendiri artinya adalah penjahit. Jadi kenapa kok otot yang bentuknya nggak ada jahit-jahitannya ini, kenapa kok dinamain musculus sartorius? Nah, itu hubungannya sama sejarah. Jadi kalau Anda baca, jadi penjahit zaman dahulu itu duduknya itu kayak bersila. Jadi kan Anda bisa lihat ya, penjahit Eropa kayaknya zaman dahulu kala itu kalau duduk kayak gimana. Nah, musculus yang berperan di situ adalah musculus sartorius. Itu. Atau ada juga lagi yang menyampaikan bahwa kenapa kalau dinamain sartorius penjahit? Karena itu mirip kayak apa itu namanya pita ukurnya penjahit. Atau ada juga yang bilang bahwa itu kayak karena tempatnya adalah di bagian dalam dari femur yang medial, di mana penjahit juga ngukur itu. Cuman kalau saya sih lebih sepakat yang dia duduk dinamain sartorius karena dia berfungsi waktu si penjahit itu duduk kayak tukang jahit. Ya, nanti Anda bisa cari. Musculus sartorius. Jadi anatomi menyenangkan gara-gara banyak hal yang
kayak apa sih ini? Ini kenapa kok dinamain ini pectoralis mayor? Dinamainnya kan gara-gara pektoral dada, mayor besar. Nah, ada juga nanti yang namanya pectoralis minor, pektor di dada, minor karena kecil, jadi namanya pectoralis minor. Nanti Anda akan ketemu juga dengan kenapa kok dinamain ada tulang yang dinamain vertebra yang dinamai atlas. Kenapa kok namanya atlas? Oh itu ternyata ada yang tahu nggak? Atlas itu apa? Bukan atlas ini ya, ya tapi benar itu juga. Apa sih ini? Firman Syahreza. Oh Yunanda udah hadir belum ya? Yunanda udah ada? Puan Maharani boleh? Puan Mahardika ada di situ? Ada, Dok. Oke. Puan Mahardika. Tadi saya tanyanya apa? Tahu nggak atlas itu apa? Tidak, Dok. Masa kamu nggak tahu atlas itu apa? Emang dulu waktu sekolah kamu nggak pakai atlas? Atlas taunya yang jendela dunia itu. Oh iya, kenapa dinamain atlas? Itu sama soalnya. Kenapa ada tulang yang dinamain atlas dan kenapa bukumu itu dinamainya atlas? Philippus Paternus. Ada di situ? Siap ada dok. Oh, ada. Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak atlas itu siapa? Muhammad Kalau Fatih. Hah? Gimana? setahu ya. saya yang mengenai atlas itu kayak gitu peta dunia itu. Oh ya, tapi siapa itu atlas tahu nggak? Enggak dok. Oke, Muhammad Fatih Mahfazah. Muhammad Fatih Mahfazah ada di situ orangnya? Muhammad Fatih Mahfazah. Dokter, Hai. mungkin itu kali ya. Ini Menyokong siapa sih kali ngomong? ya. Puan. Oh, Puan. Sorry nggak lihat. Nggak usah Iya. ngegas toh, Puan. Biasa aja, Puan gitu loh. Nggak usah Puan. Ya, gimana Puan? Mungkin itu dinamakan atlas tuh kayak tulangnya tuh menyokong gitu loh, menyokong tengkorak. Karena tahu nggak siapa atlas itu? Saya tidak tahu, Dokter. Oh, oke. Terima kasih tahu Izin jawab. menjawab dok. Siapa tuh? Saya Chandra Kevin Adinda. Oh ya, Chandra Kevin. Halo. Iya, boleh. Ya itu yang atlas tuh dewa yang ngangkat bumi itu mitosnya katanya. Benar. Atau gimana dok? Benar. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Baik dok. atlas, benar. Atlas itu C1. Nah, vertebra cervical maksud saya. Nah, vertebra cervical 1 itu kan ada tepat di bawah dari kranium Anda. Kranium itu kan bulat, jadi kayak globe, kayak dunia gitu. Makanya buku atlas peta dunia Anda itu namanya atlas, dan tulang cervical 1 Anda itu juga namanya atlas karena referensinya adalah si atlas yang mitologi Yunani itu tadi, yang ngangkat bumi, yang menyokong bumi itu tadi. Oke, terima kasih Puan dan terima kasih Chandra Kevin. Panggilanmu siapa? Kev. Chandra Kevin Adinaya. Baik dok, Panggilanmu siapa? sama-sama. Orang ditanyain panggilannya siapa kok sama-sama. Suara saya delay, Wah. Jadi tidak terdengar bahwa saya tanya panggilanmu siapa. Oh beneran ya? Suara saya delay ya? Enggak, Dok. Enggak. Dok. Kalau di tempat saya tadi agak ngelag dok. Oh iya, oke, terima kasih. Ya sudah. Ya, jadi panggilanmu siapa? Subhanallah, yang dijawab ki malah sinyal, ditakoni jenenge sapa malah gak dijawab ya apa cah iki. Ya, oke, enggak apa-apa. Selamat nge-like Chandra Kevin Adinaya. Directionnya kalau radiate, jadi yang kayak nyebar gitu. Contohnya adalah pectoralis mayor. Kemudian yang, loh kok ketinggalan satu? Apa? Oh, penetnya tadi belum.
ada yang unipenata, ada yang bipenata, dan ada yang multipenata. Kalau yang unipenata, contohnya adalah tibialis posterior, itu ada di kruris Anda, di bagian posterior. Kemudian kalau yang bipenata, contohnya adalah di rectus femoris, itu di femur bagian anterior Anda. Kemudian multipenata, contohnya ada deltoideus yang ada di bahu Anda, yang tempat disuntikkan apa itu namanya vaksin-vaksin itu yang di bahu itu nyuntiknya di deltoideus. Kemudian serabut saraf yang lainnya lagi ada yang bentuknya kayak sphincter, yang bentuknya kayak lingkaran yang mengelilingi suatu apa namanya lubang atau bukaan gitu. Salah satunya adalah orbicularis oculi, oculi mata, orbicularis orbita, orbit lingkar gitu ya. Jadi namanya orbicularis oculi. Oh, dan tadi apa? Otot-otot yang tadi, yang lucu namanya. Nah, ini tadi deltoideus. Nah, kalau Anda lihat di bahu Anda ini, kenapa sih kok namanya deltoideus? Karena tadi yang seperti saya sampaikan, oid itu artinya seperti. Jadi kalau deltoideus kira-kira artinya apa? Kenapa otot itu dinamain deltoideus? Saya mau tanya ke Satrio Bangun. Siapa nih? Satrio Bangun Nugroho, bukan ya? Satrio, bangun. Apakah Anda bangun dan mendengarkan apa yang saya sampaikan? Satrio, ada di situkah Anda? Ini nge-lag juga ya, Satrio Bangun? Ada, Dok. Oh, ada. Apakah Anda ngantuk? Enggak, Dok. Oh ya, oke. Balik lagi ke musculus deltoideus. Kira-kira kenapa kok namanya musculus deltoideus? Musculus itu otot. Oid itu seperti yang tadi saya sampaikan, artinya adalah seperti. Kira-kira itu ototnya yang saya lingkarin pakai merah ya. Kira-kira kenapa namanya musculus deltoideus? Saat dia menghilang. Kurang Izin tahu. menjawab, Dok. Saya Oh, adalah siapa tuh? Putri. Coba bentar. Bentar, Dil. Mana anaknya? Saya kok nggak lihat. Bersuara lagi coba, Del. Anda kok tidak masuk dalam radar saya? Dela Pus. Oh ya, oke. Halo Dela Puspita. Kenapa? Dinamain musculus deltoideus itu karena delta itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu delta artinya segitiga. Itu tadi kan seperti, berarti bentuk dari musculus ini tuh seperti bentuk segitiga. Benar-benar. Terima kasih Dela. Jadi musculus deltoideus. Dan nanti ada beberapa musculus lain lagi yang dinamakan, beberapa anatomi lagi, struktur anatomi lagi yang dinamakan berdasarkan alfabet Yunani. Salah satunya kan delta ini ya. Delta kan kayak segitiga itu. Oke, terima kasih. Anotasinya saya hapus dulu. Sampai mana sih tadi kita? Oh ya ini. Nah, selain tadi otot, jadi ada beberapa struktur yang berkaitan dengan otot. Tadi yang seperti kita sudah pelajari, tendo udah tahu ya, tempat melekatnya otot itu venter dari muscle itu ke tulang. Dan ada lagi yang namanya ligamen. Ligamen itu jaringan ikat yang akan melekatkan antara tulang ke tulang, yang akan menghubungkan tulang ke tulang, biasanya untuk support antara kedua tulang itu, atau di visceral nanti, di organ visceral nanti Anda juga banyak akan temui yang namanya ligamen. Kemudian ada struktur lain, Anda akan tahu yang namanya struktur Rave, di mana dia merupakan garis antara dua struktur yang simetris. Salah satunya nanti Anda akan ketemu di
modul urogenital yang namanya skrotal, raphe skrotal. Kemudian tadi kalau aponerosis tadi Anda sudah tahu, pelebaran dari tendo. Kemudian ada retinaculum. Dia itu jadi kayak pita fibrosa yang mengikat atau mempertahankan suatu struktur itu tetap ada di tempatnya. Retinaculum biasanya nanti kalau di muskuloskeletal ini Anda akan temui di pergelangan tangan dan di pergelangan kaki. Nanti Anda bisa lihat retinaculum itu kayak apa sih, bentuknya kayak gimana sih, dan dia nge-hold strukturnya apa aja sih. Kemudian bursa, nanti Anda akan juga ketemu dengan yang namanya bursa, itu adalah sakus atau kantong yang berisi cairan, di mana untuk memfasilitasi pergerakan dan fungsinya juga untuk meminimalkan gesekan. Kemudian nanti Anda juga ketemu yang namanya synovial tendon sheath, sama kantong juga yang isinya adalah cairan sinovial, fungsinya sama juga untuk mengurangi friksi. Kemudian ada yang namanya fascia. Fascia itu nanti yang membungkus, biasanya bungkus otot. Jadi satu otot nanti dibungkus oleh satu fascia, sekelompok otot yang sama nanti juga akan dibungkus oleh fascia lagi. Jadi dan beberapa kelompok otot di satu tempat yang sama nanti akan dibungkus oleh fascia lagi. Harusnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Ratna di ekstremitas superior kayaknya tentang fascia ini. Jadi satu otot itu akan dibungkus oleh satu fascia, kemudian otot-otot yang kerjanya sama, misalnya kerjanya adalah untuk fleksi, untuk menekuk sendi siku, itu nanti karena mereka kerjanya sama, mereka dibungkus oleh satu fascia lagi. Dan karena di lengan atas itu ada otot yang fungsinya untuk fleksi siku dan ekstensi siku, untuk menekuk dan untuk meluruskan siku. Dua kelompok otot itu di dalam satu region yang sama itu nanti akan dibungkus oleh satu fascia lagi. Gitu. Nah, kepentingan dari synovial sheath ini sendiri, kalau di klinis, saya mau tanya nih, saya mau sama siapa ya? Yunanda sudah ada di situ? Yunanda hari ini nggak masuk kah? Nggak masuk online kah? Izin dok, mohon maaf saya agak sedikit tidak enak badan. Oh ya, oke, terima kasih. Habib Isa. Iya dok. Ya, kamu ngomong halo ya rak bobo. Apa jenenge? Boleh on cam? Saya mau tengok mukanya Habib Isa kayak mana. Udah belum sih? Isa? Mana sih anaknya? Halo dok. Oh, halo. Mana anaknya? Saya belum lihat. Bentar. Mana sih Habib Isa? Kau Halo, mute atau enggak? Yo, saya tahu. Tiba-tiba kau menghilang dari radarku. saya dok. Iya. Ya, oke. Ya. Oke. Tadi saya mau tanya apa sampai lupa. Anda pernah nggak ngelihat orang dicek gula darahnya, tapi pakai yang cek yang stick itu? Ya, dia agak on cam tapi nggak jawab. Oh, belum. Ayo. Pernah nggak? Nggak pernah lihat orang cek darah dok. Oh, baik. Saya mau tanya, siapa yang pernah lihat? Saya dok. Siapa tuh yang ngomong? Ilna. Oh iya, Ilna. Nilnam itu ya? Ilna, waktu dicek darahnya pakai cek yang stick itu, yang ditusuk apa? Jarinya dok. Jari sebelah mana? Jari tengah.
jari tengah yang sebelah mana? Kan di jari tengah itu ada 3 ruas tuh. Ruas paling ujung, ruas pangkal, sama ruas yang tengah. Ruas yang mana yang ditusuk? Yang ruas paling ujung. Kenapa tahu nggak? Tidak, Dok. Kenapa kok yang ditusuk bukan yang di tengah atau yang ditusuk bukan yang di pangkalnya? Stephen, ada yang namanya Stephen tadi. Muhammad Stephen. Saya dok. Iya benar. Oh iya benar. Oh iya terima kasih. Kenapa kok yang ditusuk di ujungnya? Ada yang pernah lihat nggak ada orang? Stephen pernah lihat nggak? Kalau ditusuknya di kelingking atau ditusuknya di jempol, pernah lihat nggak? Hah? Pernah apa nggak pernah sih? Kebanyakan saya melihat kalau nggak di jari tengah, di jari telunjuk dok. Oke. Ada yang pernah melihat mungkin? Terima kasih Stephen. Dan terima kasih Ilna juga. Ada yang pernah melihat ditusuknya di jempol ataupun di kelingking? Saya pernah Zahra, pernah? Ditusuknya di mana tuh? di bagian jempol atas. Oke. Terima kasih Zahra. Jadi kawan-kawan, yang paling baik adalah ditusuknya adalah di 3 jari, antara jari 2, 3, atau 4 di ujungnya. Jadi di yang baliknya kuku itu, yang di posteriornya kuku. Kenapa kok di jari 2, 3, atau 4, di jari telunjuk atau jari tengah atau di jari manis? Karena nanti Anda boleh lihat, dan ini nanti juga mungkin akan disinggung di ekstremitas yang superior. Di manus Anda itu, di jari-jarinya itu dibungkus yang namanya ini tadi, synovial tendon sheath. Di mana synovial tendon sheath dari 3 jari itu hanya akan berakhir di sepanjang jarinya itu sendiri hanya sampai di pangkalnya. Sementara kalau yang kelingking maupun di yang jempol di ibu jari itu synovial sheath-nya mereka akan melanjut ke palmar, akan melanjut ke telapak tangan. Nah, karena tadi ada tindakan tusuk yang dikhawatirkan adanya port d'entrée, jalur masuk dari kuman atau bakteri. Kalau ternyata apesnya adalah ada bakteri yang masuk di situ, kalau ada infeksi, diharapkan kalau cuma di jari 2, 3, 4, itu penjalanan infeksinya cuma sampai di pangkal jari aja, karena tadi synovial sheath-nya cuma sampai pangkal jari aja. Sementara kalau di jari 1 atau 5, di jari kelingking atau di jari jempol, itu kenapa tidak ditusuk di situ? Dikhawatirkan kalau ada infeksi bisa menjalar sampai ke palmar Anda. Bukan Anda. Palmar orang tersebut. Gitu kawan-kawan yang terhormat. Jadi pentingnya Anda belajar, ternyata ada synovial sheath. Dan kenapa kok di jari 2, 3, 4, dan kenapa kok di ujung jarinya? Ternyata ada alasannya. Jadi pentingnya Anda belajar anatomi kayak gitu. Salah satunya. Kita sampai 8.50 ya? Jangan deh, sampai 8.40-an aja kali ya. Ada yang masih di kos kan? Nanti kan akan berjalan ke kampus. Ada habis jam saya ada kuliah lagi ya? Di jam 8.50 ya? Iya. Oke. Ada dok. Nanti kalau iya, terima kasih. Nanti kalau 8.35 nanti saya dikasih tahu ya. Kok saya sudah lebih dari 8.35, saya dikasih tahu. Integumen. Loh, kok nggak ada isinya? Loh, ketinggalan isinya. Sebentar ya. Nih, integumen itu saya mau kasih lihat ini, kok malah nggak ada sih. Bentar, saya stop share dulu. Oke. Nabil, ada di situ? Hadir dok. Kelasmu ada berapa orang, Ania? 43 dok. Yang kelas A. Kelas A 43, yang kelasnya Yunanda berarti ada 44 ya? Iya dok. Oke. Nah, itu ya Tuhan. Nah, integumen itu adalah kulit. Saya mau kasih video dulu, baru kemudian kita ngobrol bareng-bareng. Salah, belum di-share screen, lupa.
Mana sih share screen? Ini dia. Oke. Ya, tunggu. Ada yang pernah ke slow mode api atau ada yang pernah ke bakar api? Ya Tuhan, ini kok dia nggak mau relate sih? Ini lagi ngomongin blister nih, lepuhan. Ada yang pernah mungkin ada yang pernah ngelihat atau ada yang pernah kena api? Pernah, Dok. Siapa tuh yang ngomong? Saya pernah, Dok. Siapa tuh yang ngomong? Sabrina, Dok. Sabrina. Saya dan Derajat Adinaya. Oh, Chan. Nanti dulu ya, Chan. Aku mendengar suaramu terus nanti. Sap. Iya, Dok. Sap. Mana anaknya? Iya, dokter. Sebentar, kamu udah on cam belum sih, Sap? Belum. Nah, on cam dong. Bentar ya, Dok. Iya dong. Tadi saya lihat ada yang namanya Novinka. Ada yang namanya Novinka nggak sih? Sap. Mana sih anaknya? Sap. Lagi cari jilbab ya, Sap? Atau lagi cari kemeja, Sap? Karena dari tadi masih kaosan. Sap. Ya, hilang, Sap. Ya udah, Sap. Kalau susah on cam, nggak usah on cam, Sap. Lamaan, Sap. Keburu 8.35. Iya, Dok. Pernah melepuh nggak? Pernah. Apanya? Kakinya. Segede itu nggak? Enggak sih, Dok. Berapa sentimeter diameternya? Berapa ya? Kecil sih, Dok. Nggak segede itu. Oke, sebentar. Saya tanya sama Chandra dulu. Chan. Baik, Dok. Lepuhanmu diameternya seberapa gede? Atau Waktu melihat? itu di jari saya Sekitar 2 cm. Lepuhannya 2 cm. Terus diapain? Waktu itu saya pecahin, Dok. Kan melepuh kayak gitu. Pakai apa? Waktu itu saya nekat, cuman saya kayak dijiwit gitu, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih Sabrina dan terima kasih Chandra sudah berbagi pengalamannya, sudah sedikit curhat di pagi yang mendung sih kalau di tempat saya, tempat Anda saya nggak tahu. Jadi kalau lepuhan, jadi gini, kenapa kok bola ini yang di video ya? Kenapa di video ini kan ceritanya adalah dia lepuhannya gede ya? Itu mungkin diameternya lebih dari 5 cm ya, dan dia dikeluarkan cairannya dengan cara ditusuk. Kenapa kok nggak dibiarin aja? Dan kenapa kok nggak seperti tadi caranya Chandra dijiwit aja atau mungkin ditekan aja biar dos kayak gitu? Ada yang tahu nggak kawan-kawan terhormat? Saya mau sapa orang lagi ya. Siva. Iya, Dok. Tahu nggak? Ditanya, kenapa kira-kira dipecahkannya kok pakai alat, kok ditusuk, kenapa kok tadi caranya Chandra? Tidak ada internet. Bang, kau juga keluar? Kau pakai internet apa? Benar, sebagai kuota. Steril karena dia pakai Bang, bagi kuota apa?
Bagi foto. Udah. Ada yang dari Jogja? Enggak ya? Oke. Yang dari Semarang tapi Semarang Utara? Enggak ada juga? Oke, yang dari luar Jawa, yang dari Kalimantan ada? Enggak ada kah yang kawan dari Kalimantan? Ada dok. Oh, siapa tuh yang ngomong? Saya Umatia dok. Siapa? Umatia. Umu Iya Umatia. Atia. Nah, dari mana? Dari Kalimantan Tengah dok. Kotanya atau kabupatennya? Murung Raya. Oke. Kira-kira kenapa tuh Saya pernah luka bakar yang kayak gelembung gitu. Terus kata dokter malahan nggak disarankan untuk dipecahin karena katanya itu bikin lukanya jadi lambat buat sembuhnya. Jadi dibiarin aja, dipakein salep gitu. Lukamu diameternya berapa Diameter lepuhnya Termasuk golongan yang kecil dok. Oh ya, oke. Terima kasih sudah berbagi. Jadi mungkin saya jawab sendiri aja, tanya sendiri, jawab sendiri. Oke, jadi guideline-nya, so nanti kalau sudah ganti kan saya dikasih tahu ya. Guideline-nya itu kalau diameternya lebih dari 3 cm itu di diinsisi atau ditusuk untuk dikeluarkan cairannya. Kenapa? Karena kalau lukanya itu masih kurang dari 3 cm itu masih nggak ada masalah. Jadi dia kan kecil ya, masihan ya. Jadi tadi sebenarnya sesuai tadi yang disampaikan oleh seperti yang disampaikan oleh dokternya, nggak perlu dipecahin karena kalau dipecahin port dentrenya pintu masuk buat kumannya, jadi ada pintu masuk untuk kuman. Jadi justru tidak baik ketika itu dipecahkan. Tapi kalau lebih dari 3 cm itu justru lebih baik dipecahkan. Yang pertama karena itu akan sakit. Itu rasanya sakit banget lebih dari 3 cm kalau bulanya atau lepuhannya segede itu akan sakit banget. Tapi kenapa kok dia harus dipecahkan? Kita melihat dulu slide selanjutnya. Kenapa nggak mau slide selanjutnya? Kenapa kok dia terus-terusan? Nah, oke. Nanti kita simpulkan di akhir. Nggak, kita jawab di akhir. Integumen atau kutis atau derma, tadi yang kita sebut dengan skin itu tadi, merupakan organ yang paling besar dari tubuh itu. Karena dia kira-kira 1,5 sampai 2 meter persegi luas permukaannya. Dengan ketebalan hampir 3 mm. Yang berasal dari 2 embriologinya. Ada yang berasal dari ektoderm dan ada yang berasal dari mesenkim. Kulit itu sendiri itu kan terdiri 2 lapisan, epidermis dan dermis. Epidermis yang di atas, atasnya dermis namanya epidermis, dan dermis yang bawahnya epidermis dari ektoderm, yang dermis dari mesenkim. Fungsinya apa sih? Itu luka lepuhnya dipecahin, takutnya nanti pintu masuk kumannya atau port dentrenya jadi lebih luas. Padahal kulit itu fungsinya adalah untuk melindungi diri, melindungi tubuh kita dari abrasi, dari mikroorganisme, dari radiasi. Yang kedua, fungsinya adalah dia
sebagai wadah dari beberapa struktur tubuh dan beberapa substansi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi di kulit itu ada jaringan jelas dan ada ada struktur anatomis lain, kemudian termasuk pembuluh darah dan susunan saraf tepi. Kemudian ada substansi yang terdapat di kulit, termasuk cairan ekstraseluler. Jadi kulit, salah satu fungsinya adalah kulit yang intak berfungsi untuk mencegah adanya dehidrasi. Jadi jika Anda kehilangan, bukan Anda ya, sorry. Jika ada pasien kehilangan kulit yang luas, itu dikhawatirkan akan terjadi dehidrasi. Jadi pada pasien luka bakar luas, di mana jaringan kulitnya mati, banyak jaringan kulit yang mati, kemudian mungkin ada kecelakaan atau trauma di mana kulitnya mengelupas gitu, katakanlah mungkin jadi kelihatan dagingnya gitu. Ada beberapa pasien yang demikian ya. Intinya pasien-pasien yang kehilangan kulit, di situ dia berisiko untuk terjadinya dehidrasi. Karena itu tadi, salah satu fungsi kulit adalah untuk mencegah dehidrasi, karena dia wadah dari extracellular fluid, dan dia mencegah penguapan atau kehilangan dari cairan. Fungsi yang kemudian adalah untuk thermal regulation. Dia fungsinya adalah evaporasi dan ada vaskularisasi di situ yang dimana dia bisa dilatasi atau konstriksi untuk meregulasi dari suhu tubuh. Kalau dia kan kita mengamati bahwa pada orang-orang yang kepanasan atau mungkin kalau Anda habis olahraga gitu kan core temperaturnya, suhu inti tubuh Anda kan jadi meningkat. Kalau Anda misalnya lari 5 kilo, itu kan jadi panas ya. Lari 10 kilo, lari maraton, itu kan tubuhnya jadi panas. Itu kalau Anda lihat, jadi wajahnya atau mungkin kulit tubuhnya itu memerah. Fungsinya di situ terjadi dilatasi dari pembuluh darah. Fungsinya buat apa sih? Buat mempercepat evaporasi, supaya panas tubuh itu cepat hilangnya. Makanya dia dilatasi. Dilatasi fungsinya apa? Untuk memperlebar luas permukaan. Jadi kan Anda pernah ingat ya waktu dulu di pelajaran sebelumnya fisika, kalau Anda mau mendinginkan minuman yang panas, misalnya kopi yang panas gitu, salah satu caranya adalah yang dari gelas itu tadi mungkin dituang di di piringnya untuk memperluas permukaannya. Kalau permukaannya lebih luas, maka kehilangan suhunya jadi lebih cepat dingin. Itu yang terjadi pada tubuh manusia setelah berolahraga. Kan dia panas banget nih, core temperaturnya kan dia meningkat, makanya terus habis itu vaskularisasinya dia dilatasi, memperluas surface areanya untuk mempercepat evaporasi, cepat mendinginkan tubuhnya. Kemudian fungsi selanjutnya dari kulit adalah untuk sensasi, karena ada banyak akhiran saraf di kulit itu, jadi dia salah satunya adalah untuk sensasi, untuk nyeri, untuk raba dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah sintesis dan juga penyimpanan dari vitamin D. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kulit itu ada 2 lapisan, ada epidermis dan dermis. Epidermis itu bagian atas tuh. Di situ nggak ada pembuluh darahnya. Contohnya adalah epitel yang squamous. Jadi regenerasinya cepat dan dia memang fungsinya adalah kayak untuk menahan tekanan kayak gitu. Jadi nanti kalau Anda mempelajari histologi dari tubuh, nanti Anda akan menemukan tempat-tempat yang memang di sana terdapat banyak tekanan atau banyak gesekan dengan benda asing atau dengan lingkungan luar. Jenis epitelnya adalah epitel yang squamous. Nah, di sini epidermis itu sendiri dia tidak lebih stabil dibanding dermis. Jadi dermis itu lebih stabil dibanding epidermis.
Kalau kalau epidermis itu nanti dia apa namanya? Glodok itu apa sih? Ganti kulit sekiranya tiap 4 minggu sekali. Sementara dermis tidak, dermis lebih stabil. Itu makanya kalau orang mau buat tato, itu tatonya tidak di epidermis, tapi tatonya masuknya sampai ke dermis. Karena kalau buat tatonya cuma di epidermis, nanti 4 minggu udah hilang tatonya. Padahal kan harapannya kalau tato permanen itu kan sampai ke dermis ya. Gitu. Karena nggak ada blood vessel-nya, jadi kalau misalnya Anda kan ada ya kayak luka gores itu, benar, luka gores itu yang cuman ya cuman apa namanya, kayak putih-putih gitu aja, kayak ngelupas gitu aja kulitnya. Nah, itu yang kena cuman bagian yang epidermis. Tapi kalau sudah sampai kayak ada titik-titik merahnya itu, berarti sudah sampai ke lapisan yang dermis, karena di lapisan dermis merupakan bagian bawah dari epidermis. Di sana ada akhiran saraf, ada beberapa glandula, beberapa kelenjar, termasuk vessels atau pembuluh darah. Kalau di dermis ada fibernya, ada kolagen, ada elastin, dan ada reticular fiber. Kolagen yang menguatkan atau mengokohkan dari si jaringannya tersebut, elastin yang fungsinya adalah untuk melenturkan dari jaringan kulit, dan reticular fibers yang mengikat kolagen dan elastin itu. Nah, ini yang bagian atas adalah epidermis dan yang bagian bawah adalah dermis. Yang bagian bawah kita lihat yang dermis di situ banyak banget strukturnya di situ. Termasuk ini yang saya lingkari. Nah, ini adalah salah satu otot yang tidak nempel di tulang. Kalau kita lihat di situ namanya adalah musculus erector pili. Pili itu rambut itu. Kemudian erector, ada nggak kawan-kawan yang tahu artinya erector itu apa? Reta Uis. Iya, Dok. Tahu nggak erector artinya apa? Kurang tahu, Dok. Oke. Sam Agus. Sam. Iya, Dok. Sam, erector, ereksi artinya apa, Sam? Karena sama artinya. Jujur, Dok, nggak tahu. Oh, oke. Saya mau tanya lagi sama Firmansyah. Oh, tadi saya nggak mau panggil itu loh, tapi kok ada namanya. Firmansyah, mana anaknya? Dok. Iya, erector, ereksi. Apa artinya? Jujur nggak tahu, Dok. Coba berpikir. Apa? Nggak tahu, Dok. Ereksi artinya apa? Kalau enggak, ereksi itu kondisi yang seperti apa sih menurut sepengetahuan Anda? Kayak ketegangan gitu, Dok. Terima kasih. Jadi kawan-kawan yang terhormat, kalau Anda pernah dengar yang namanya Homo erectus, manusia yang berjalan tegak, erek itu tegak. Seperti juga ereksi dari penis, erector pili muscle atau musculus erector pili itu fungsinya adalah untuk menegakkan rambut yang ada di kulit. Jadi kalau dia kontraksi, itu nanti rambut yang ada di kulit Anda akan berdiri. Oke. Hapus dulu, kemudian slide selanjutnya. Nah, ini luka bakar yang tadi kita omongin ya. Jadi kalau luka bakar ini klinis ya. Kalau kita lihat luka, iya kan? Share screen saya ini kan, share screen saya luka bakar bener ya? Iya, Dok. Bener, Betul. Dok. Ya, oke, terima kasih. Jadi luka bakar itu ada beberapa tipe. Nah, beberapa tipe itu ditentukan dari lokasinya. Kalau Anda mempelajari anatomi, Anda jadi tahu ini tuh luka bakar tipe apa dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Pada luka bakar
derajat 1 yang paling kiri ya, yang merahnya cuma ada di ujung di atas itu, yang kena cuma di bagian epidermis, jadi itu cuma merah aja. Itu udah kita omongin dengan luka bakar. Kapan itu biasanya terjadi? Waktu kebakar matahari tuh, misalnya Anda panas-panas, nggak pakai sunblock gitu katakanlah, jadi atau waktu tanning gitu, lagi berjemur, yang indah itu itu akan mungkin terjadi sunburn, bukan ada deh pasien. Itu yang terkena hanya lapisan epidermis itu derajat 1, cuman kemerahan gitu aja, paling cuman sakit gitu aja, atau nggak ada rasa panas, nggak sakit. Kemudian luka bakar derajat 2 itu sudah sampai di dermis. Nah, di sini yang menimbulkan bula. Rasanya lebih nyeri karena yang terkena adalah bagian dermis yang ada akhiran sarafnya di situ. Kemudian yang derajat yang paling ini adalah derajat 3, itu lebih dalam lagi, itu sudah sampai di bawah dari dermis. Jadi Jadi sudah sampai hitam kayak gitu, sudah nggak timbul bula lagi, udah gosong. Nah, itu sudah derajat 3, itu lebih dalam lagi. Jadi Anda tahu ini derajat berapa, dan bagaimana penanganan dan harusnya bagaimana kalau Anda paham anatomi dan histologinya. Kalau derajat 1 nggak usah lah ya sampai masuk ke rumah sakit, karena ya sunburn, Anda kalau kena kebakar matahari kan nggak sampai masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit kan. Tapi kalau yang di derajat 2 atau derajat 3 pasti masuk rumah sakit. Derajat 2 kalau memang dia luas dan ada di tempat-tempat tertentu yang organ vital yang membahayakan, maka dia dirawat di rumah sakit. Ini kondisi klinis lainnya, di mana kalau kita belajar kulit, jadi kita tahu nih, kan ada ya rata-rata kulit kita sawo matang, kuning langsat dan hitam kecoklatan. Tapi ada lagi yang lainnya, warna lainnya ada sianosis biru. Jadi warna kulitnya biru. Kenapa sih kayak gitu? Karena ada oksigen, dia kurang oksigen. Jadi sel darah merahnya tidak mengikat oksigen. Jadi warnanya kebiruan atau sianosis. Kemudian ada yang namanya jaundice atau kuning ikterik. Itu kenapa? Gara-gara ada akumulasi dari cairan biliar yang masuk ke dalam darah. Ada yang jadi bronze apa sih? Perunggu. Kemudian ada yang albino. Kenapa kok bisa jadi albino? Eritem, kemerahan. Ada yang pucat. Kenapa kok bisa pucat? Kalau misalnya Anda tertampar realita itu kan jadi pucat gitu kan. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu? Oh, ternyata ada penurunan dari aliran darah yang menuju ke skin, yang menuju ke kulit. Jadi pucat orangnya. Kemudian hematom atau ada buis, memar karena di situ ada gumpalan darah di bawah kulit. Gitu kawan-kawan. Nanti klinisnya Anda akan ketemu kayak gitu. Nah, di kulit ini, 10 menit lagi. Ada yang namanya Langer lines atau cleavage lines. Itu adalah garis regangan. Nah, kenapa kok garis regangan ini menjadi penting? Jadi gini, nah, ini garis regangan. Yang dash itu, yang garis titik-titik itu adalah garis regangan. Kalau misalnya nantinya Anda akan, misalnya ada pasien nih, ada tumor jinak yang butuh dikeluarin, tumornya kecil gitu, jadi nggak perlu sampai ke ruang operasi, atau sampai di ruang operasi bisa aja. Siapa tahu Anda jadi dokter bedah. Atau kita ke dokter umum deh, nanti kan ada internship dulu nih, internship ketemu kayak ganglion gitu atau uci-uci kalau kata orang-orang itu, yang ada jendolan yang ada di tangan gitu, terus dia mau dikeluarin tuh isi tumornya, itu Anda akan buat sayatan. Kalau Anda buat sayatannya itu tegak lurus dengan garisnya, dengan garis Langer tadi, kemungkinan akan ada tarikan. Nah, ketika ada tarikan itu si lukanya yang harapannya bisa disatukan dengan hecting, jadi dia ketarik gara-gara Anda tidak sejajar dengan garis cleavage tadi. Nah,
Kalau Anda sesuai dengan garisnya, harapannya adalah tarikannya jadi minimal. Jadi lukanya itu tetap bisa dapat dipertahankan kontak satu sama lain, ujung-ujungnya kontak satu sama lain. Oke, kemudian ini untuk kulit yang tipis dan kulit yang tebal. Bedanya apa sih? Di mana aja sih? Jadi kan kulit ada area di mana kulitnya tipis dan ada area di mana kulitnya tebal. Contoh yang kulitnya tebal ada di telapak tangan Anda, ada di telapak kaki Anda, itu areanya tebal. Kalau area tipis di ujung selain itu. Apa bedanya? Nanti Anda bisa baca sendiri dari sini. Kemudian ada struktur-struktur yang merupakan aksesoris dari kulit. Dia asalnya dari epidermis juga, sama seperti kulit. Contohnya adalah glandula sebasea, glandula untuk yang keringat, terus habis itu kuku dan rambut. Semuanya itu adalah turunan dari kulit. Nah, mammary glands juga ada salah satu yang turunan dari kulit. Jadi kalau ini klinisnya adalah, jadi ada beberapa pasien yang mungkin ditemukan nipelnya itu tidak di tempat yang seharusnya. Kalau pada laki-laki setinggi torakal 4. Kalau pada wanita tergantung dari payudaranya ya. Nah, itu bisa sesuai dengan mammary lines-nya ini. Jadi dari ketiak sampai bawah itu merupakan mammary lines. Jadi pada embriologinya nipple itu sendiri merupakan modifikasi dari glandula yang buat kulit, yang buat keringat, kemudian dia menebal gitu, jadi kulitnya itu menebal pada mammary lines-nya yang hanya nantinya menyelesaikan dua bilateral, nipple kanan dan nipple kiri. Tapi pada variasinya ada embriologi yang mungkin nipple itu bisa saja tidak di pektoral di tempat yang seharusnya. Jadi mungkin di aksila bisa sampai di perut bisa juga sesuai dengan garis dari mamarianya ini sendiri. Atau bisa jadi dia jumlahnya tidak hanya satu tapi bisa banyak. Nah, ini fungsi kulit terhadap organ lainnya. Pada seluruh sistem tubuh tadi sudah kita ketahui, kemudian pada skelet dia mengaktifasi vitamin D, pada muskulus dia menyediakan kalsium untuk kontraksi dari otot, kemudian pada sistem saraf dia menyediakan serabut saraf, merupakan tempat dari akhiran serabut saraf. Pada endokrin sistem dia mengaktifasi dari vitamin D untuk kalsitriol. Pada kardiovaskular salah satunya dia juga menyediakan kalsium juga untuk kontraksi dan yang lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini tadi korelasinya. Ada yang namanya kondisi klinis di mana ada lebih dari satu pasang nipple pada tubuh pasien yang dinamakan politelia. Nah, kalau ini terjadi keratinisasi dari kulit, ini problemnya juga di embriologinya juga ada problem di genetiknya, sehingga kulit itu jadi mengeras karena kulit itu kan harusnya lentur, ada kolagennya, ada elastinnya, itu kan harusnya lentur, jadi kita bisa bergerak dengan luasa. Nah, pada ichthyosis yang ini dia ada keratinisasi, jadi kulitnya terjadi keratinisasi di kulit, jadi kulitnya jadi mengeras sehingga pergerakannya tidak lentur. Kalau dia mau bergerak atau bahkan mau bernafas, jadi kayak ada kayak retak-retak gitu karena ada gerakan itu tadi. Nah, retak-retakannya itu kalau Anda lihat ini di sebelahnya ada kostum meme komedian, ini namanya Harlequin, makanya ini dinamakan Harlequin type ichthyosis. Oke, what's on your mind? Ini slide 1, 2, 3 sebelum terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin kawan-kawan yang terhormat sebelum kita akhir? Oke, termasuk problem BPH ini kita transformat yang condition problemnya
Saya mau sapa dulu satu orang, sampel dulu. Kecepatan. Regina, halo. Ketik Rex spasi Mahalia. Halo, Dok. Regina. Iya. Loh, Regina, kamu Halo. double device toh? Iya, soalnya tidak masuk suaranya. Oh, astagfirullah. Tapi sekarang suara saya kedengeran? Iya dong. Terdengar. Regina, Iya, Dok. ada yang mau ditanyakan atau boleh nggak tahu apa sih yang kau pikirkan dari sejak awal tadi kita belajar tentang muskuloskeletal, pengantar muskuloskeletal ini sampai slide yang ini? Apa yang paling kau ingat atau apa yang kau pikirkan? Yang paling saya ingat tentang luka bakar, Dok, karena Apa saya ada luka. Oh, ya kamu ada luka hati. Nah, luka bakar. Lukanya bukan luka bakar, Dok. Jadi luka jatuh tapi bentukannya kayak luka bakar. Melepuh juga, terus ini sudah mau selesai tapi gatal. Oh ya, oke. Ada proses inflamasi di situ makanya gatal. Gatal itu adalah satu step di bawah nyeri. Kalau itu nyeri, makanya kalau gatal itu kalau digaruk itu kan jadi enak kan? Karena maksudnya jadi nggak kerasa gatalnya. Karena kalau digaruk itu jadi ada sensasi nyerinya. Sementara gatal itu adalah satu level di bawah nyeri. Oke, terima kasih Regina. Saya mau tahu dong kawan-kawan yang lain gimana sih, apa sih yang Anda pikirkan atau apa paling Anda ingat? Boleh join lagi di slido.com atau apa namanya tuh? Scanning QR code-nya. Saya mau minta partisipasi dari kawan-kawan. MSK itu apa sih? Muskuloskeletal atau yang kita pelajarin hari ini, apa sih yang ada di dalam pikiran kawan-kawan semua? Pertanyaan boleh banget, kata-kata boleh banget juga, kesan pesan, saran, masukan, hinaan boleh lah, asal di depan saya nggak di belakang. Cacian boleh juga. Dok, kepagian, Anda bisa. Ya memang jam segitu. Sembilan partisipan typing ternyata banyak penamaan. Oh, wah, tapi menyenangkan. Jadi nanti kalau Anda lihat di otak kita itu ada yang namanya, yang dinamakan apa itu namanya? Monster laut. Karena bentuknya ternyata kayak gitu. Diambil dari mana? Dok, kenapa banyak nama? Iya, kenapa ya? Banyak dari mitologi Yunani. Tapi juga dari macam-macam. Dia yang jelaskan bahasanya bahasa Latin. Sartor itu sudah menjahit. Cara mudah menghafalkannya dipahami, terus dicari yang serunya. Akhirnya ketemu dokter ini, oh iya, apa sih banyak banget. Hanya terutama lebih dokter itu makin hidup bahasa, menyusun kata dan rincinya. Penasaran? Boleh minta PPT-nya? Boleh dong. Kenapa? Bersama banget otot hidup nyambungin buat asik. Oke. Bahasa, oke. Tips pinter anatomi, dipahami. Anatomi, izin kamar mandi boleh, ntar lagi juga kelar. Ini memang kalian nggak bisa jadi beberapa kalimat, beberapa kata dalam satu ini toh, bisa deh kayaknya. Kenapa kuliah bersama? Bukan ya? Mengantuk, oke. Tidak, jadi ngantuk. Oh, saya jadi ngantukin ya, sorry. Pembelahan. Lapar, iya memang. Berarti Anda berpikir kalau lapar itu. Karena berpikir itu membutuhkan energi, jadi Anda lapar. Terima kasih untuk lapar. 27 orang berpartisipasi, saya boleh minta lagi. Tadi sampai ada 50, saya tuh sampai 50, 8.40 kita tutup banget. 8.38, 2 menit lagi. Ini Bang, plat Lombok Bang. Jadi kawan-kawan kalau supaya anatominya oke, banyak praktikum sih kalau saya. Terus habis itu ngobrol sama kakak tingkat yang sudah belajar anatomi duluan, jadi tahu mana sih yang penting. Atau boleh juga ngobrol sama rekan-rekan yang udah jadi dokter, mana sih anatomi yang penting tuh apanya sih gitu. Kemudian kalau saya sih cari
yang paling saya sukai adalah ketika saya mencari arti dari istilah anatomi. Karena kayak tadi tuh, Sartorius penjahit tuh. Terus habis itu nanti ada di jari, ini yang dinamakan berdasarkan barisan prajurit ketika perang. Itu ada juga. Terus tadi yang seperti saya sebutkan, di otak itu ada yang dinamakan monster laut. Kemudian ada yang namanya kayak pelana kuda. Terus habis itu ada yang namanya macam-macam. Jadi itu seru sekali. Kalau itu adalah salah satu yang membuat saya tertarik di anatomi adalah bahasanya puitis dan jadi wawasannya jadi luas karena atlas, ternyata namanya atlas gara-gara itu. Terus nanti Anda akan ketemu lagi namanya Achilles. Kenapa kok namanya Achilles? Ternyata gara-gara di mitologi Yunani Achilles tuh itu loh. Jadi kenapa kok itu dinamai tenduk Achilles tuh gara-gara itu. Itu seru. Apa lagi? 36 orang. Boleh saya tunggu lagi sampai jadi 50 orang? Kalau ngobrol sama dokter boleh. Silakan untuk menghubungi saya. Kalau nggak tahu nomor telepon saya, mungkin bisa tanya ke Komting atau tanya ke Kating. Biasanya kating-kating yang di Olim itu rata-rata tahu nomor telepon saya. Nah, atau ke siapa aja tanya boleh juga. Kemudian mana nih? 36 orang, tadi ada 50 orang, ini kok cuma dikit doang? Apakah semua orang sudah beranjak menuju ke tempat kuliah, Pak? Silakan hubungi saya jika akan mendiskusikan terkait anatomi atau radiologi atau hal lain juga boleh. Atau dok, saya lagi di Jogja, boleh minta dijamu nggak? Itu boleh juga. Terima kasih sama-sama. 38. Oke. Terima kasih. Sebenarnya kayaknya harusnya ada satu video lagi, cuman nanti waktunya nggak cukup. 1 participant typing. Saya tunggu sekali lagi. Juga diambil telah kenapa? Asaibmu suka, ya, oke. Terdiri tahu tulang, oke, sip. Setiap 3 participant typing. 39. Deltoideus, delta segitiga. Dan ada banyak sebenarnya. Alfa, beta, gamma, banyak banget. Alfa, beta, gamma, delta, psi ada nggak ya? Kayaknya ada psi juga ada. Oke, terima kasih. Ini slide terakhir saya. Partisipasinya boleh dilanjutin, tapi karena kita mau 8.40, jadi mau saya akhiri. Know yourself is the beginning of all wisdom. Baik lagi Anda harus tahu diri Anda sendiri sebelum Anda bisa melihat dunia dari kacamata yang berbeda. Oke, terima kasih kawan-kawan yang terhormat. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa nggak pernah selesai, tapi kita cukupkan dulu. Terima kasih semua orang. PowerPoint mati ya? Nanti akan saya sampaikan. Saya tutup. Belum. Terima kasih atas konsentrasinya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih juga atas partisipasinya kawan-kawan yang terhormat. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini membawa berkah bagi kita semua dan kedepannya kita menjadi lebih bermanfaat lagi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Please. Terima kasih, Dok. Yo. Terima kasih, Dok. Iyo.